Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa Najah TV dimanapun antum berada, assalamualaikum. Alhamdulillah sekarang kita sedang berada di Pantai Sasak di Kecamatan Sasak Rana Pasisir, Kabupaten Pasaman Barat. Itu kurang lebih 20 kilo dari kantor Bupati Pasaman Barat. Ini adalah di pantai Samudra ya, Samudra Hindia. Pas langsung itu kita berhadapan dengan Samudra Hindia yang laut lepas. Alhamdulillah di lokasi ini lokasinya adalah Pohon Seribu, saudara-saudara. Salah satu tujuan destinasi wisata di Pasaman Barat. Alhamdulillah kita di Najah TV hari ini dapat kunjungan safari dakwah bersama guru kita Buya Ustaz Abu Thahir Jones Vendra LC MA Habibullah Ta'ala yang memulai rangkaian safari dakwah bersama kita di Yayasan Najah kurang lebih sudah 3 hari, dan ini adalah hari terakhir kunjungan beliau, dan kita ajak beliau untuk rehat sejenak sebelum keberangkatan beliau kembali ke Pekanbaru dan tim. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Alhamdulillah. Gini Buya, sekaitan dengan kunjungan safari dakwah Buya ke Pasaman Barat hari ini, ya qadarullah masyafa'al, tak terasa hari Jumat itu sekitar pukul 9 itu terjadi guncangan dahsyat ya. Yang kebetulan titiknya memang di Pasaman Barat, kurang lebih radius 10 kilo dari pusat tempat dakwah kita itu di Simpang 4, itu arah ke Kajai. Dalam hal ini tentu suatu ya katakanlah ya, musibah besar, dan juga kita lihat ini menjadi isu nasional dan juga menjadi bencana nasional. Kira-kira bagaimana dari sisi pandangan Ustadz lah dengan kejadian yang menimpa khususnya kita ini sekarang di Pasaman Barat ini, tentang zilzal, tentang goncangan gempa yang maha dahsyat. Allah. Bismillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Itulah kehidupan kita manusia. Apa yang kita rencanakan, tapi tetap yang berlaku itu adalah yang di atas menentukan. Tidak ada terlintas di pikiran, di benak kita selain daripada schedule yang sudah kita rencanakan, perjalanan safari dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain di bawah naungan Yayasan Najah Pasaman. Begitu kita sampai, alhamdulillah sebelum sekitar subuh, lalu kemudian kami bermaksud istirahat menjelang sesi pertama dalam rencana yang khutbah Jumat. Nah, ketika itu kita beristirahat. Nah, saat itulah terjadi guncangan gempa yang alhamdulillah ala kulli hal qadarallah ma syaa fa'al. Kendatipun kita tidak persis di titik pusat gempa, tapi cukup keras goncangan yang kita rasakan, kita alami. Ya, tentu ini mengetuk hati kita untuk melihat keberadaan saudara-saudara kita yang dekat dengan pusat gempa tersebut. Nah, inilah hidup yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat azaliyah bagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apapun yang terjadi pasti itu tidak lepas dari Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastilah di situ ada hikmahnya, hikmah bagi saudara-saudara kita yang mungkin sedang diuji oleh Allah dengan musibah ini, hilangnya harta benda, bahkan sampai ke telinga kita dengan hilangnya nyawa, bahkan korban luka-luka juga. Tentu juga ini juga hikmah bagi kita, orang yang dekat, yang terpanggil untuk spontan mengulurkan tangan kita, meringankan beban saudara-saudara kita. Dan juga ini adalah rahmat bagi saudara-saudara kita di manapun berada di seluruh penjuru dunia, untuk mengetuk hati mereka, menunjukkan rasa empati, peduli kepada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah.
apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti Allah firman di dalam Al-Quran, alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apapun yang terjadi, semua adalah ujian bagi kita, suka dan duka. Maka apa peranan kita di dalam sebuah kejadian yang Allah telah gariskan itu? Untuk tujuannya di mana Allah ingin melihat siapa di antara kita ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Nah, mungkin ini adalah himbauan untuk kita semua, dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, apapun profesi kita. Disinilah Allah ingin melihat apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan untuk membuktikan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Nih, kemarin kan kita ajak Ustadz langsung ini Ustadz ya ke lokasi tempat sasarannya itu di titik nolnya itu ya di yaitu tepatnya di Jorong Basalamo ya, Nagari Kajai, Kecamatan Talamo itu Ustadz ya. Kan Ustadz melihat langsung itu bagaimana kondisi real ya saudara-saudara kita yang tertimpa musibah itu, rumahnya hancur gitu kan. Dan ini tampak dari mata kepala sendiri Ustadz ya. Kira-kira ini Ustadz, bagaimana langkah-langkah kita Ustadz ya. Hari ini kan kita alhamdulillah sudah booming nasional Ustadz. Ya. Banyaknya tahu dalam diri ikhwah-ikhwah kita dari berbagai lembaga dan muasasah, dan juga kepedulian saudara-saudara kita khususnya ikhwan salafiyin, ikhwah sunnah di seluruh negeri kita ini Ustadz. Kira-kira bagaimana pandangan Ustadz supaya penanganan ini ya artinya kita bisa saling sinergi lah Ustadz ya untuk menghadapi bencana ini. Mungkin Ustadz juga sudah pengalaman di Lombok dulu atau di daerah-daerah lain yang terdampak bencana itu. Apa harapan Ustadz, dan juga mungkin bisa kami ini kan sekarang tuan rumah nih Ustadz ya. Ya. Apalagi kita baru pemula ini ya. Artinya pengalaman minim dalam menghadapi bencana yang luar biasa ini. Kira-kira pesan atau pesan moral Ustadz lah kepada para ikhwah kita yang mungkin akan terjun langsung juga akan membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Pasaman Ustaz. Ya. Sejujurnya untuk bencana kali ini khususnya di Nagari Kajai, secara emosional, secara pribadi, anak pribadi punya ikatan emosional dengan kenagarian Kajai itu karena alhamdulillah dari awal kita terjun ke dakwah, beberapa kali anak sempat khutbah, bahkan dulu rutin setiap bulan datang ke negeri itu karena kebetulan kakak ada di situ tugas ya. Jadi setiap bulan situ kajian, dan termasuk di masjid raya yang runtuh kemarin kita lihat rata dengan tanah, itu anak beberapa kali sempat alhamdulillah dakwah di situ, khutbah Jumat di situ, dan tentu ini sangat membuat hati kita terenyuh. Kita bersentuhan langsung dengan daerah itu, dengan negeri itu. Walaupun saat ini kemarin kita hampir setengah hari kita di sana, tidak satupun orang lagi yang kenal, mungkin generasi-generasi telah berganti gitu. Faktor U juga, dan ya faktor U juga. Dan dari apa yang kita lihat ya, Masya Allah, tanggapan, kepedulian kawan-kawan. Namun antum yang berada di sini khususnya atas nama An-Najiyah, ini kejadian yang langsung ada di bawah hidung kita. Iya, betul. Makanya ketika sebelum Jumat anak ajak kawan-kawan berbincang dengan beberapa kawan-kawan, termasuk juga bendahara yayasan. Ya, apa reaksi cepat kita? Kita harus berbuat ini. Ya minimal antarkan untuk pengganjal perut mereka di siang hari ini setelah gempa yang melanda. Ya, alhamdulillah kawan-kawan bergerak tentu dengan apa yang bisa terjangkau oleh kita, dan alhamdulillah respon yang baik dari kawan-kawan di seluruh Nusantara, penjuru negeri ya, ingin bersinergi, ingin membantu kita ya, bahu membahu, ta'awun 'alal birri wat taqwa ya, dalam program An-Najiyah peduli ini ya, gempa Pasaman ini ya. Kalau Anda melihat dari apa yang juga pernah kita jalankan dalam misi-misi sosial, misi-misi kemanusiaan dalam bencana yang terjadi di Lombok, kemudian Palu dan beberapa daerah yang lainnya ya, ibaratnya keinginan kawan-kawan untuk mengulurkan tangannya. Bahkan tadi malam juga kita sempatkan makan bersama dengan beberapa kawan-kawan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Padang, dari Pariaman, dari Pekanbaru juga.
Ya, bagi kawan-kawan yang ingin terjun langsung, bagaimanapun antum yang ada di daerah ini adalah tuan rumah. Ya, walaupun mereka di sini dengan tujuan misi kemanusiaan, tapi bagaimanapun mereka di sini adalah orang yang datang, tamu. Ya, maka Ana minta kepada antum di sini posisikan kawan-kawan ini sebagai tamu. Ya, di dalam agama kita ya kita harus memuliakan mereka, kemudian bantu mereka, fasilitasi mereka, karena mereka tentu orang yang baru, tidak mengerti jalan dan arahnya. Kemudian juga kepada kawan-kawan, terima kasih dengan keikhlasan antum datang, ya, kemudian menunjukkan empati dan keinginan antum berbagi, berbuat di sini, berkorban, ya, bukan hanya harta tapi juga dengan jiwa dan raga, ya. Posisikan bahwasanya kita di sini adalah orang yang datang, orang yang bertamu. Tentu ada batasan-batasan, ruangan-ruangan yang bagaimanapun kita tetap berkoordinasi dengan tuan rumah, minta izin ke tuan rumah, suun ke tuan rumah, setidaknya seperti itu. Mungkin inilah yang ingin kita bangun. Jangan sampai pertama masing-masing kita menjaga keikhlasan niat kita, kelurusan hati kita. Kemudian jangan sampai niat baik kita ini ingin berbagi, ingin membantu, tapi hati kita sendiri rusak. Hubungan antara sesama kita pun ternodai gitu. Mungkin dengan rasa ketersinggungan, rasa dengan tidak. Semua kita berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kullu ya'malu ala syakilati. Masing-masing kita sadari posisi kita. Antum ya atas nama An-Najiyah sebagai tuan rumah di sini, posisikan sebagai tuan rumah, fasilitasi apa kebutuhan tamu, hormati, muliakan. Nah, bagi para tamu juga teman-teman, walaupun kawan-kawan di sini tidak akan memandang antum sebagai tamu karena kita bersaudara. Al-bait baitukum. Ya, daerah ini, rumah ini adalah rumah Anda juga. Anggap rumah sendiri. Seperti itu yang ada di masyarakat kita. Maka di sini bagaimanapun tetap posisikan bahwasanya kita adalah seorang tamu, pasti ada etika yang harus kita jaga, tutur kata, ya. Dan kemudian bagi kita mungkin lain padang lain belalang, nanti ada kawan-kawan yang mungkin kebiasaannya berbeda, seperti kami ketika terjun ke misi kemanusiaan di Lombok, Masya Allah kawan-kawan di sana menyebutkan, oh ini seperti ini. Kami pun bertanya bagaimana kultur orang sini, bagaimana kebiasaan orang sini, dan kami alhamdulillah berbaur. Ya, alhamdulillah berbaur, tumbuh rasa persaudaraan, rasa cinta, ya, yang kita harap tentu ini juga akan menyatukan kita sampai ke akhirat insyaallah. Ya, jadi alhamdulillah harapan Ustaz tadi memang kita juga di kawan-kawan saya di tuan selaku tuan rumah ya kan, untuk di terutama terdepan itu kan Yayasan Najiyah kan. Ya, alhamdulillah saya mampu kita ya, sebagaimana juga kawan-kawan nasihatkan juga masukan dari kawan-kawan semua, insyaallah semampu kita sudah kita siapkan Ustaz. Yang pertama dulu adalah posko bersama kita, itu di tempat kantor yayasan kita Ustaz, itu di pusat kabupaten dari Kabupaten Pasaman kita ini. Di situ markas kita, itu markas dakwah kita, itu ada masjid kita, Masjid Umar bin Khattab yang Ustaz kemarin itu kajian. Dan situ kantor yayasan kita. Jadi kita bikin situ posko utama kita. Jadi nanti kawan-kawan yang datang dari berbagai daerah Nusantara ini bisa kita arahkan ke situ dulu dan briefing kan, untuk hal-hal yang diperlukan. Kemudian juga di lapangan di titik nol itu juga kita bikin posko kedua Ustaz. Posko kedua itu nanti dari situ kita bagi, ya kan, misalnya ada butuh untuk pembuatan dapur umum, ya kan, nah, saling berdonasi. Nanti mereka kalau ikhwah-ikhwah kita ini yang sudah ada tempat bagi masing-masing, ya kan, nah, ini kan tentu kita memudahkan saling informasi, itu alhamdulillah dimudahkan Allah Ustaz kita ini. Kemudian Ustaz ini, ya Ustaz dari awal kan, ya, seperti tadi Ustaz katakan, jauh mungkin belum apa-apanya dakwah kita sudah mulai dikajai, ya kan, artinya sunnah itu memang ya kita kan bersama-sama dulu ya kan, karena Ustaz juga kita pernah dulu memulai dakwah ya kan, Ustaz di Kajai pernah juga ke Air Gadang dulu Ustaz ya kan. Dan memang secara perkembangan dakwah kan Ustaz mulai dari nol lah, titik nol lah, melihat perkembangan dakwah kita di Pasaman Barat Ustaz khususnya. Dan dari hari ke hari, waktu ke waktu ini bagaimana Ustaz melihat terkhusus perkembangan dakwah di Pasaman Barat hari ini Ustaz, dan harapan Ustaz dan juga nasihat Ustaz bagi kami sendiri di Pasaman Barat ini. Ya, alhamdulillah dari apa yang kita lihat, pantau selama ini, bahkan kita geluti, khususnya daerah Kajai itu, sebenarnya kita mengawalinya dengan masyarakat, ada sebuah keluarga besar yang
mereka dari mungkin Muhammadiyah atau seperti itu. Tapi alhamdulillah begitu kita sampaikan sunnah, ya mereka sangat menyambut dengan baik, masya Allah. Dan itulah tidak lepas dari ya perjuangan, juhud dari kawan-kawan di sini sampai hari ini berkembang. Ya dengan kita dengan berdirinya yayasan, kemudian sudah ada wadah-wadah sekolah yang lainnya, bahkan terus meningkat dari tingkat pendidikan formal SD, SMP, dan alhamdulillah ini kita akan terus menuju ke SMA dan mudah-mudahan tidak berhenti sampai di situ hingga ke perguruan tinggi. Nah inilah yang kita lihat perkembangannya, masya Allah sangat signifikan. Ya, tapi apapun itu, ya bagaimanapun pergerakan, kemajuan, perkembangan, ya saya hanya dari bab watawasau bil haq watawasau bis sabr, apapun yang sudah kita buat, ya berselindunglah kepada Allah, jangan sampai prestasi-prestasi yang sudah kita buat yang masya Allah ini jangan sampai menjadi peluang celah bagi syaitan untuk menumbuhkan rasa ujub di dalam diri kita. Bahkan tadi setelah kajian sebelum kita ke tempat ini, saya salaman dengan kawan-kawan, pamitan dengan kawan-kawan, karena insya Allah siang ini kami akan kembali ke Pekanbaru. Saya juga ingatkan kembali mereka, jaga hati, jaga niat kawan-kawan. Ya, tajdidun niyah itu sangat penting. Ya, akan hilang sia-sia apa yang kita lakukan ini, ya kalau kita tidak dibarengi dengan keikhlasan. Walaupun semuanya kita paham, kita sudah tahu, tapi ini kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, bisa. Jadi alhamdulillah ya, atas izin Allah, kemudian juga bantuan dan dorongan dari para asatidz semua. Di awal-awal kajian kita juga di Pasaman Barat, Ustaz, seperti Ustaz mengalami sendiri. Kita datangkan dulu Ustaz kita, Ustaz Rahimallah, Ustaz Arman Harinalo, Ustaz Maududi, Ustaz Erwandi, ya. Dan ini memiliki historis juga dengan kita, Ustaz, ya kan. Mengenai kita juga berdakwah pertama di Sipengampe, kemudian juga dulu awalnya di Murakiawai, juga kita sudah ada juga di Erbangi, Ustaz. Dan ini alhamdulillah, Ustaz, kita lihat seperti yang Ustaz sampaikan tadi, memang sudah ini betul-betul syukur kita kepada Allah. Anak kira kemarin Ustaz kita sama-sama kawan tidak melihat seperti ini perkembangannya. Namun di situ Ustaz, memang ada kata pepatah, Ustaz, ya, di mana Abu Jahal, di mana ada Muhammad, sudah tidak ada Abu Jahal. Di mana ada Nabi Musa, di situ ada Firaun, Ustaz, ya. Juga bagaimana membuat hati ini kita ini sabar, Ustaz, ya. Artinya kadang-kadang dari kalangan luar lah, Ustaz, ya. Artinya eksternal kita mungkin sudah dapat kita atasi. Terkadang juga ada faktor di dalam juga, Ustaz, internal ini. Kadang-kadang syadid pula ke kita ini daripada ke mereka ini, Ustaz. Artinya ada juga sekelompok-kelompok ini, kecil-kecil ini yang menohok dari dalam ini, Ustaz. Ya, artinya antum sok-sok salah sunnah itu, antum betul sunnah, ya ada macam-macam lah gitu, Ustaz, ya. Dan ini yang agak terasa berat bagi kita, Ustaz, jadi pengurus dan juga kawan-kawan, ya, menghadapi fitnah ini dalam, Ustaz. Kira-kira ya semacam tausiah Ustaz lah, jangan Ustaz lah kepada kami ini. Ulama kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah mengajarkan kepada kita dan menumbuhkan kepahaman kepada kita tentang kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Al-ilm wal 'amalu bih wad da'watu ilaih was sabru 'alal adza fi. Ya. Dan ini adalah bagian dari adza. Apakah itu dari luar ataupun dari dalam? Apakah itu dari musuh yang jelas beda kulit, warna, bahasa dan seragam, ataupun musuh dalam selimut sendiri. Apapun itu sudah menjadi sunnatullah. Apapun tantangan, pro dan kontra itu selalu ada. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain pertama, jangan bereaksi dengan sesuatu yang mengundang murka Allah. Tetap kita bereaksi bijak, hikmah, sesuai dengan syariat agama kita. Walaupun mereka salah. Satu hal yang kita tanamkan pada diri kita, sadari. Berarti kita selama ini masih berinteraksi dengan yang namanya manusia. Yang pasti memiliki kelemahan, kesalahan juga. Tinggal bagaimana kita menghadapinya, menepisnya, kalau perlu mengkonternya, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal 'au'izatil hasanah
Wajadilhum billati hiya ahsan. Tetap billati hiya ahsan. Hanya itu langkah kita. Kemudian kita bersabar dengan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ingin menjauh, membuangkan, tidak. Ya, tapi ketika mereka tidak mau mendekat, tidak mau merapat, ya sudah. Ya, intinya jangan kita bereaksi menanggapi dengan hal-hal yang bertentangan dengan agama kita. Sabar walakal jannah. Insyaallah. Mungkin terakhir Ustaz untuk nasihat Ustaz mengulang memori ini mungkin ya. Ya. Kita kan pernah di Pasaman nih tersohor dulu Ustaz ya. Ada pahlawan nasional kita Imam Bonjol. Ya. Artinya pernah jaya di zaman kolonial Belanda dan ini salah satu dakwah berkas dakwah yang masih tinggal itu. Dakwah sunnah boleh kita katakan dakwah sunnah. Bahkan beliau dijuluki juga Wahabi gitu kan. Jadi sekarang untuk mungkin akan lahir lagi insya Allah generasi penerus kita di memperjuangkan sunnah ini Ustaz. Terakhir mungkin nasihat Ustaz kepada kita semua dan kawan-kawan di Ahmadiyah ini untuk mengulang-ulang sejarah ini dan juga regenerasi lah Ustaz ya, untuk pelanjut kita ini apa pesan antum untuk kami semua dan ini insya Allah untuk kebaikan kita semua. Hanya satu pesan, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwa pada Allah dimanapun kita berada. Nah, bukti daripada takwa itu apa? Orang yang bertakwa pasti dia akan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan, perintahkan sebagai kewajiban kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan Allah akan tuntut kalau kita mengabaikan. Apa dia? Itu dia dasar pelajaran kita. Pelajaran bab awal pelajaran kita. Kewajiban kita al-ilm, al-amalu bih, ad-da'watu ilaih, was-sabru 'alal adzafi. Pegangan ini, pelajaran yang tidak akan pernah tamat oleh kita. Terus belajar, beramal, berdakwah, dan sabar. Ya. Insya Allah Ta'ala dengan kita menjalankan kewajiban kita, ya, akan terjadi gugur satu tumbuh seribu. Ya. Imam Bonjol telah berlalu, ya, hanya tinggal nama, tapi tidak menutup kemungkinan akan bermunculan imam bonjol yang lain. Ya, khususnya dari negeri kita, dari Pasaman ini. Nah, itulah gunanya. Ya, selalu kita berusaha berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Allahumma amin. Allah barik fik Ustaz. Jazakallah khair. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dan diberkahi umur dan hartanya. Insyaallah Ustaz di ke depan, insyaallah Ustaz rutin bisa ke Pasaman, kita jadwalkan sekali 2 minggu Ustaz ya. Sekali 2 minggu sekali 2 minggu. Sekali 2 bulan Ustaz ya. Insyaallah taala. Ya, sambil terus kita berbagi dan mengambil istifadah dari antum. Insyaallah dan juga ikhwan sekalian ya, terkhusus di Ikhwan Pasaman Sumatera Barat juga, mari kita hadiri kajian-kajian bersama Ustadz kita, guru kita, Buya Abu Thohir Jurnes Vendralsi Hafizahullah Ta'ala, dan kita mengucapkan selamat berjalan kembali fi amanillah. Semoga Allah jaga beliau dalam perjalanan safar kembali ke kampung, ke tempat kota tujuan beliau di Pekanbaru. Ustaz, sampaikan salam kami kepada ikhwah-ikhwah dan para asatidz semua di Pekanbaru. Insya Allah, tapi mungkin tidak semua yang bisa. Ya, yang bisa. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.